بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Ustadz Husin dan juga pengurus DKM di Musalla Al-Falah, juga para sesepuh di lingkungan di sini, Ketua RT, RW, Bapak Ibu sekalian, para ustadz, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Di antara nikmat itu, setelah nikmat panjang umur, setelah nikmat iman dan Islam, Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur. Sudah mau bertemu lagi dengan Lebaran ya. Berapa hari lagi Lebaran? Masih lama ya. Masih lama. Tapi ibu-ibu toplesnya udah pada penuh ya. Sekarang mau tinggal beli ya, nggak pada bikin. Kalau dulu saya biasanya kalau mau Lebaran sibuk bantuin ibu buat bikin kue. Tapi sebenarnya sih pintaran saya daripada ibu saya bikin kuenya. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan izin, memberikan taufik kita bisa menjalankan ibadah Ramadan lagi di tahun ini, bahkan sudah seminggu lebih ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala persembahan kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita, zikir, doa, istighfar, tahlil, takbir, dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dari kita semuanya. Karena kita khawatir juga gitu ya kalau sampai Allah tidak menerima gitu. Kita ingin agar apa yang kita persembahkan, kita sadari memang belum sempurna, memang masih banyak kekurangan, tapi kita memohon dengan segala kerendahan hati Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih penyayang, menerima amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru pertama kali ya tarawih di sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan salatnya agak kependekan ya. Iya, ayo keluar juga ya kepanjangan. Ya, kepanjangan ya. Mohon maaf ya. Insyaallah nanti kalau Allah kasih kesempatan tarawih di sini lagi akan diperpendek berarti ya. Mohon maaf. Jadi tadi yang dibaca itu mulai dari sholat Isya saya baca surat An-Najm gitu ya. An-Najm. Surat An-Najm itu berkisah tentang di antaranya tentang perjalanan mi'rajnya Rasulullah SAW. Ada di antaranya di situ disebutkan bagaimana beliau bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya gitu. Sampai kemudian ngantar malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Walaupun malaikat Jibrilnya itu nggak bisa naik ya, hanya Rasulullah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, itu surat An-Najm. Kemudian di rakaat yang awal-awal itu kan diselesaikan An-Najm, kemudian dilanjut ke surat Al-Qamar. Kalau An-Najm itu artinya bintang, kalau Al-Qamar artinya bulan. Jadi suratnya itu memang agak ini ya, nyambung-nyambung gitu, nyambung-nyambung. Nah, tapi di surat Al-Qamar itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu
taala. Pertama ada di situ kisah kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka dengan banjir terbesar sedunia yang pernah ada dan tidak pernah ada tandingannya lagi gitu ya. Karena itu banjir benar-benar menghabiskan seluruh makhluk hidup yang ada gitu, yang ada. Tinggal yang hidup hanya yang ikut di perahunya Nabi Nuh saja. Nah, kemudian di akhir kisah Nabi Nuh itu ada ayat yang bunyinya itu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan, untuk diingat. Ada nggak yang mau mengingat? Ada ya? Ada nggak yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Itu pertama tuh, kisah pertama. Kemudian kisah yang kedua dilanjutkan dengan kisah kaum Ad. Nah, kalau kaum Ad tadi agak pendek karena cuma beberapa ayat gitu. Jadi ada tadi yang pendeknya ada ya Bu ya. Nah, jadi kaum Ad juga sama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan kaum Ad. Mereka merasa gagah, mereka merasa pintar, mereka merasa kaya, segalanya bisa. Tapi akhirnya kesombongan mereka membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah hancurkan itu dengan angin. Ada angin yang membinasakan seluruh orang-orang kufur saat itu. Yang diselamatkan hanya orang-orang beriman saja. Jadi tadi di masa Nabi Nuh yang selamat hanya yang beriman, hanya 80 orang, 40 jodoh, 40 pasang di perahunya Nabi Nuh. Kemudian di masa kaum Ad juga sama, yang selamat orang-orang beriman. Lalu yang ketiga berikutnya adalah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh ya. Kalau kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kalau berikutnya anak cucunya kaum Ad itu kaum Tsamud, nabinya Nabi Saleh. Nah, kemudian Allah menceritakan bagaimana kaumnya Nabi Saleh ini juga sombong. Kemudian ketika mereka berbuat dan berlaku sombong, Allah uji mereka karena sebenarnya tantangan mereka juga. Mereka nantangin kepada Nabi Saleh, kamu benar gak Nabi? Kalau kamu benar Nabi, buktikan. Nah, ternyata mereka minta dibuktikan, yaitu minta ada unta yang lahir dari batu. Gitu. Aneh banget kan ya. Jadi mereka kenapa permintaannya seperti itu? Biar mustahil banget, biar Nabi Saleh itu bingung gitu mendengar permintaan mereka. Jadi minta ada unta lahir dari batu dalam keadaan bunting gitu. Emang ada ya bayi yang langsung bunting gitu. Jadi ini memang udah aneh banget. Tapi ternyata bisa. Nabi Saleh berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan permintaan mereka. Tapi justru unta itu menjadi ujian bagi mereka. Mereka sembelih gitu. Karena mereka nggak mau berbagi minum dengan unta. Ada mata air, tapi harus berbagi dengan unta. Disembelih tuh. Akhirnya Allah hancurkan. Ada satu suara keras gitu, keras yang membuat mereka pada mati. Mereka kesakitan dengan suara keras itu, mereka pada mati, binasa semuanya. Kemudian berikutnya kisah Nabi Lut, gitu ya, kisah Nabi Lut yang yang kisahnya terkenal dengan penyimpangan seksual, gitu ya, homoseksual Nabi Lut. Kemudian sama dibinasakan oleh Allah. Berikutnya kisah Fir'aun, yaitu Nabi Musa. Nah, dari setiap kisah-kisah itu tadi sempat dibaca beberapa kali ayat yang bunyinya sama, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi saya ingin sedikit mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa itu adalah bulan Al-Qur'an.
Jadi kalau bulan puasa kita diwajibkan puasa, yaitu memang intinya itu, gitu ya. Tapi ternyata di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menamai bulan puasa ini langsung dengan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita diajak dan diberi contoh oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, para ulama untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, ini yang harus kita baca. Bapak dan Ibu sekarang selama seumur hidup sudah berapa kali tamat baca Al-Quran? Khatam. Biasanya bulan puasa aja ya. Tapi alhamdulillah bulan puasa kalau khatam alhamdulillah gitu kan ya, masih ada khatamnya. Nah, kalau ternyata masih belum, kemarin-kemarin belum khatam misalkan, tapi sudah mulai membiasakan membaca Al-Quran, ya itu juga alhamdulillah. Yang penting kita memang mulai membiasakan, tapi niatkan gitu ya, niatkan di dalam hati kita, kita ingin membaca Al-Quran dari huruf pertama di surat Al-Fatihah sampai huruf terakhir di surat An-Nas, tapi tengah-tengahnya dibaca juga gitu. Gitu ya. Kalau dulu kan saya sih nggak ini ya, nggak ngalamin. Cuman saya kan kakak banyak. Saya ini anak ke-9 dari 9 bersaudara. Jadi ketika kakak saya pertama menikah itu saya nggak ingat gitu, masih nggak tahu sudah lahir atau belum gitu ya. Nah, cuman ada kakak gitu yang ritual kalau mau menikah itu ada khataman. Itu ya, khatamannya itu mulai baca dari surat Ad-Duha, kemudian terus sampai surat An-Nas gitu. Kemudian lagi khataman itu disawer gitu ya, disawer pakai uang recehan gitu, ada baskomnya di depan gitu. Itu sawerannya itu buat bekal nanti akan nikah gitu. Nah, di kampung memang gitu banget ya, keren gitu ya, tolong menolongnya, saling bantu membantu. Nah, tapi walaupun bacaannya mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas, sebenarnya aslinya para ulama, para ajengan di kampung saya, para kiai membuat tradisi itu, maksudnya orang kalau mau menikah harus khatam dulu baca Quran. Maksudnya itu gitu. Jadi surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu adalah akhir perjalanan dia membaca Al-Quran, menghatamkan sebelum nikah. Itu wajib dulu gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau bapak-bapak belum pernah hatam Al-Quran, mungkin bukan berasal dari kampung saya. Sombong ya. Bukan, maksudnya ya dulu juga sebenarnya ada juga yang nggak hatam, yang bacaannya namanya hataman, tapi bacanya cuma dari Abdullah sampai Anas doang gitu. Ada tetap gitu. Nah, cuman itu adalah contoh yang baik. Itu jadi mari sama-sama kita membiasakan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Walaupun kalau kaitan dengan tadi yang ayat dibolak-balik tadi itu, selain membaca, kita juga diusahakan setiap hari ada yang dibaca dengan terjemahannya, biar kita paham apa yang dimaksud dalam ayat-ayat itu. Sehari satu ayat saja. Kalau kalau memahami maknanya, kalau banyak-banyak khawatirnya nanti nggak ada yang nyangkut gitu ya. Jadi ini satu ayat dibolak-balik, oh ternyata maksudnya begini, maknanya begini. Nah, itu mudah-mudahan puasa dan Al-Quran nanti di akhirat akan datang di hari kiamat, nyamperin kita, kemudian mereka bersama-sama memberi syafaat kepada kita. Karena kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran itu memang nanti akan datang bareng bersama-sama sama orang yang di siang hari mereka puasa, di malam hari mereka baca Al-Quran. Untuk apa mereka datang? Mereka datang menyelamatkan kita, membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara yang kita harapkan.
Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mendapatkan syafaat dari puasa dan Al-Quran kita. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.